Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatih Amar Zuhair dengan NPM 4423210037. Di sini saya mendapatkan tugas yaitu klasifikasi dengan tema klasifikasi tingkat penjualan mobil listrik di Indonesia menggunakan algoritma Siemens. Latar belakang, perkembangan pesat industri otomotif menghasilkan volume data penjualan yang sangat besar. Namun, tanpa analisis yang tepat, data tersebut tidak memberikan nilai strategis. Algoritma Cummins sebagai metode unsupervised learning mampu mengelompokkan mobil berdasarkan atribut seperti jumlah penjualan dan metode. Metode ini memberikan wawasan untuk segmentasi pasar serta mendukung strategi pemasaran, distribusi, dan pengambilan keputusan berbasis data di sektor otomotif di Indonesia. Di sini ada dua masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana cara mengelompokkan merek mobil berdasarkan parameter X1 hingga X4 menggunakan algoritma Cummins untuk mengetahui pola penjualan yang serupa. Yang kedua ada berapa jumlah klaster optimal yang dapat mewakili segmentasi penjualan mobil berdasarkan data atribut X1 hingga X4 dan bagaimana karakteristik masing-masing klaster tersebut. Yang ketiga ada apakah hasil klasterisasi dengan algoritma K-means konsisten dengan status penjualan yang telah diklasifikasikan secara manual yaitu laris, tidak laris, atau sangat laris. Tujuan penulisannya yaitu ada yang pertama ada untuk menerapkan algoritma K-means dalam mengelompokkan merek-merek mobil berdasarkan variabel numerik yaitu X1, X2, X3, dan X4 guna menemukan pola penjualan yang tersembunyi. Yang kedua ada untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam segmentasi penjualan mobil serta menganalisis karakteristik dari masing-masing klaster yang terbentuk. Yang ketiga ada untuk membandingkan hasil karakterisasi dengan status klasifikasi penjualan aktual laris, tidak laris, atau sangat laris, sebagai evaluasi terhadap efektivitas metode KMS dalam pengambilan keputusan bisnis. Oke, di sini terdapat tabel penjualan mobilnya. Di sini ada 15 data mobil dari Lexus sampai Hyundai. Di sini ada X1, X2, X3, X4, dan total keseluruhannya ada satu laris, satu tidak laris, dan sangat larisnya. Nah, di sini terdapat empat data yaitu dari Januari, Februari, Maret, April. Karena saya mengambil datanya yaitu hanya sampai 4 bulan yaitu kuartal pertama dari seluruh penjualannya yaitu 1 tahun, maka saya hanya mengambil Q1-nya saja. Kuartal kuartal satunya saja jadi Januari sampai Februari, Maret, April sampai bulan keempat. Di sini terlihat bahwa Toyota menempati yang paling laris itu sekitar 500 atau 5.000 penjualan dengan total yang paling banyak. Oke, next di sini ada tabel 2 klasifikasi data penjualan mobil. Saya mengambil datanya yaitu sama dengan 3 untuk dikelompokkan terlebih dahulu dari kelompok 1 sampai ke 3. Jadi P1 ke C1, P2 ke C2, dan P3 ke C3. Lanjut di sini ada tabel 2 yaitu equivalent distance for center rate. Jadi di sini kita mengklasifikasikan data yang tadi sudah kita buat dari P1 sampai P3 ya, dan kita mengelompokkan lagi data-datanya yaitu menjadi 3 bagian. Yang pertama yang sebelah sini, yang kedua dari sebelah sini, dan ketiga dari sebelah sini. Dan ini juga sambungan dari tabel sebelumnya karena mohon maaf tidak bisa saya gabungkan karena tabelnya terlalu banyak. Di sini ada sambungannya, yaitu pada tabel 2 center rate merupakan titik pusat data dalam proses pengelompokan. Maka perlu dilakukan analisis terhadap center rate dalam menentukan pemberian nilai awal dalam melakukan proses awal center clustering, sehingga digunakan sebagai titik pusat cluster pada proses clustering algoritma Cummins. Oke, di sini ada tabel metrik DO. Di sini juga terlihat ya, sudah dikelompokkan lagi jadi C1, C2, C3 dengan tabel seperti sebelumnya. Hanya saja ini sudah dikelompokkan agar terlihat lebih rapi. Di sini pada tabel 3, matriks DO adalah langkah awal dalam proses klasifikasi yang berfungsi untuk menunjukkan jarak antar data dengan senteran awal. Matriks ini menjadi dasar pembentukan cluster sebelum proses iteratif dimulai. Tanpa proxy algoritma tidak dapat menentukan berbagai awal cluster dengan logika jarak minimum. Jadi di sini sangat penting ya untuk dibuat tabel seperti ini agar bisa dikelompokkan atau dijadikan patokan. Oke, di sini ada tabel materi GO.
Yang dibintang ini adalah yang jumlahnya itu kurang dari atau yang tidak sesuai dengan target ya. Jadi sini c satunya ada satu, dua, tiga, empat. Yang C2-nya ada satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, dia lima. Dan untuk yang C3-nya ada satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam ya untuk yang C3. Oke, lanjut. Di sini ada tabel 5 data hasil klarifikasi. Dan ini ada data-data hasil klarifikasinya yang C1 yaitu P1, P4, P5, P15. C2 ada P2, P7, P10, P12, P14. Dan C3-nya ada P3, P6, P8, P9, P11, dan P13. Dan ini untuk pembahasan hasilnya yaitu yang pertama. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa yang tadi nih yang cluster satu ini yang C1 ini adalah mobil-mobil yang cenderung memiliki tingkat penjualan yang stabil hingga tinggi. Jadi ini kelompok untuk mobil yang memiliki tingkat penjualan yang stabil hingga tinggi. Nah, untuk yang berikutnya di sini juga terlihat bahwa merek-mereknya itu seperti Lexus dan Toyota sering muncul dalam kategori ini, menandakan bahwa merek-merek tersebut itu eh, dikelompokkan dalam klaster C1. Nah, yang kedua yaitu ada cluster C2 ya, yaitu dari P2, P7, P10, P12, dan P14. Nah, di sini itu mobil yang kelompoknya itu penjualannya relatif rendah atau memiliki fitur yang lebih spesifik dan kurang menyasar pasar luas. Jadi yang kurang laku ya istilahnya ya. Jadi ini harus memiliki strategi pasar yang lebih bagus lagi agar mobil ini dapat lebih laku mungkin dari segi harga atau pemasaran gitu. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu ini yang paling laris ya, yaitu ada ada P3, P6, P8, P9, P11, dan P13. Nah, ini yang sangat tinggi kan. Jadi untuk yang kelompok ini yaitu mobil yang sangat tinggi. Jadi yang sesuai dengan pasar di Indonesia dan yang menyasar kalangan-kalangan yang yang luas pasarnya seperti Honda, Suzuki, dan Daihatsu. Nah, ini adalah kelompok yang paling laris dalam pemasaran mobil. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil klasifikasi data penjualan mobil dengan algoritma Kemis, diperoleh tiga klaster utama yang mencerminkan segmentasi pasar otomotif. Klaster pertama berisi mobil dengan penjualan stabil dan bersaing, mewakili segmen menengah yang dapat dijangkau dengan strategi pemasaran umum. Klaster kedua terdiri dari mobil dengan penjualan lebih rendah dan menyasar pasar khusus, sehingga memerlukan pendekatan pemasaran yang lebih spesifik. Sementara itu, klaster ketiga mencakup mobil dengan penjualan tertinggi yang disukai konsumen secara luas karena harga terjangkau dan efisiensi tinggi. Hasil ini memberikan gambaran pasar yang jelas dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan strategi bisnis yang lebih tepat sasaran. Jadi kesimpulan keseluruhannya yaitu dari kelompok yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bahwa yang ketiga itu yang paling laris dengan total penjualan yang sangat tinggi dan menyasar keseluruhan pasar yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.